Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu turunan. Hari ini kita akan belajar tentang bab integral. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu, anti turunan, fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu, anti turunan, fungsi aljabar. Pengertian dasar integral tak tentu. Apa itu integral ya? Kemarin kamu sudah mempelajari tentang turunan ya, terutama ini ya, integral tak tentu. Integral tak tentu itu sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Jadi kebalikannya dari turunan itu namanya integral. Namanya kebalikan kan seperti itu. Sekarang kita peta konsep pengintegralan dari fungsi y sama dengan ax pangkat n dapat dituliskan sebagai berikut. Kita misalkan akan mengintegralkan y sama dengan ax pangkat n. Maka kita inputkan yaitu dari ax pangkat n itu sendiri, maka menjadi tambahkan pangkat dari x dengan 1. Berarti pangkatnya kan n ditambah 1, ya kan? Berarti menjadi ax pangkat n plus 1. Kemudian bagi dengan pangkat dari x. Berarti a x pangkat n plus 1 itu dibagi pangkatnya x berarti berapa? N plus 1. Berarti di sini tinggal ditambahkan konstanta. Setelah ini ya, setelah dibagi pangkat dari x ditambahkan konstanta, maka jadinya seperti ini. A per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Ini inti dari integral tak tentu. Tapi nanti kalian akan mempelajari sifat-sifat integral yang lain. Nah, ini namanya adalah inverse dari turunan. Kan gitu. Kalau turunan itu kan itu ya dikurangi ya. Kalau integral itu ditambah. Maksudnya itu x pangkat n plus 1. Kalau ini turunan dikurangi kan gitu toh. Itu namanya kebalikan dari turunan. Selanjutnya notasi integral tak tentu. Jadi kalau ada bentuk simbol melengkuir seperti ini, fx, dx itu dibaca tanda ini namanya integral ya, integral fx terhadap x. Gitu ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini namanya integral. Kemudian formula dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini kalau hanya ada integral dan dx itu maka hasilnya kan tidak ada konstanta di sini. Maka di sini dianggap 1 sehingga hasil integral dari dx itu x plus c. Jadi semua hasil integral itu pasti ditambah dengan c. Kemudian yang kedua, integral ax pangkat n. Itu seperti tadi yang sudah kita pelajari, maka a-nya itu tetap dibagi ya, pangkat kan x-nya kan ditambah dulu toh, x pangkat n. Maka n-nya itu ditambah 1. Pembaginya ini sama dengan pangkatnya x. Jadi a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian kalau ada bentuk integral a per x dx, maka kalau ada soal semacam ini kan pecahan. Maka di sini a itu konstanta. Berarti a-nya bisa dikeluarkan. Diintegralkan, kan ini kan per x. Kalau per x itu kita buat x-nya ke atas. Kalau pecahan x-nya dibuat ke atas, maka menjadi negatif. Berarti x pangkat min 1, kan gitu. Kalau seperti ini, maka menggunakan ln. Ya, bentuknya ya semacam inilah. Hasilnya itu ln x. Ln x itu sama aja log x. Ya.
Oke, kemudian untuk mengoperasikan pengintegralan tak tentu fungsi aljabar tersebut diperlukan sifat-sifat integral tak tentu berikut. Oke, di sini integral a fx. Maka a itu konstanta, integral dari fx-nya. Ya, jadinya itu kalau ada a dari sebuah fungsi, maka a-nya pisah saja di luar. Kemudian yang kedua, integral fx plus minus gx. Maka ini bisa dipisah, yaitu integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx. Gitu ya. Oke, itu untuk formulanya. Selanjutnya, contoh, integralkan setiap fungsi berikut. Yang pertama, integral dari 5 dx. Maka hasilnya kan ini seperti sifat nomor 1. Ya kan? Berarti di sini menjadi 5-nya keluar integral dx. Berarti kan integral dx tadi apa? X plus C. Berarti X kali 5, 5. X plus C. Gitu ya. Oke, kemudian integral, intinya itu integral itu X-nya itu menambah. X-nya itu bertambah, itu integral. Kalau turunan itu X-nya itu berkurang. Ya, intinya seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 2, integral dari 3x kuadrat dx. Berarti caranya kan 3 per, ini kan x-nya kan pangkat 2. Berarti x pangkat 2 ditambah 1. Ya, pangkat dari x itu menjadi pembagi. Sama kan? Berarti 3 per 2 plus 1. Dapat 2 plus 1 dari mana? Dari pangkatnya x. X pangkat 2 plus 1 ditambah C. Berarti 2 plus 1 itu 3, 2 plus 1 3. Berarti 3 per 3 itu 1. 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3 plus C. Gitu ya, mudah. Oke, yang nomor 3, integral dari 1 per X pangkat 5. Oke, kalau ada seperti ini, maka X-nya itu menjadi pangkatnya min 5 di X. Nah, kemudian pangkatnya ini kalau diintegralkan berarti menjadi 1 per. Sekarang kamu pikirkan X-nya dulu. X pangkat min 5 ditambah 1. Berarti pembaginya ini sama dengan pangkatnya X. Berarti 1 per min 5 tambah 1. X pangkat min 5 plus 1 plus C. Berarti min 5 tambah 1 min 4. Berarti di sini 1 per 1/4. X pangkat min 4. Berarti karena X pangkat min 4 itu kalau dibuat ke bawah kan jadinya positif 4. Ya kan? Berarti min 1/4 X pangkat 4 plus C. Itu ya? Mudah. Oke, nomor 4. Integral dari bentuk akar. Oke, bentuk akar maka harus kamu ubah dulu. Di sini namanya akar X. Berarti kan sama aja X pangkat setengah, ya kan? Kenapa pangkat setengah? X-nya itu kan pangkat 1. Akar itu pasti kalau tidak ada angka di sini, maka itu sama aja 2. Berarti X pangkat 1 di sini 2. Berarti X pangkat setengah dx. Kalau ini diintegralkan, berarti kan sama aja 1. Pangkatnya X itu ditambah 1. Pembaginya sama dengan pangkatnya X, berarti setengah plus 1. Setengah plus 1 kan disamakan penyebutnya 1 kan 2 per 2. 2 tambah 1 kan 3 per 2. Sama aja kan 1 setengah. 1 setengah sama aja 3 per 2 kan. Berarti di sini 3 per 2 kalau menjadi perkalian kan dibalik. Jadi 2 per 3. Dikali akar X pangkat 3 dari 2. Berarti sama aja kan ini kan gini. Di sini 1, kan di sini gara-garanya X-nya 1. Berarti kalau di sini 3, berarti kan X-nya itu pangkat 3. 2-nya itu yang di luarnya akar. Plus C. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5. Integral dari 6x kuadrat ditambah 1. Berarti caranya 6-nya dikeluarkan. Integral dari x kuadrat dx plus integral 1 kan sama aja integral dx. Ya kan? Oke, berarti di sini 6 per x kuadrat, berarti sama aja x kuadrat plus 1. Kan gitu rumusnya. Pangkatnya x jadi pembagi. Berarti di sini 6 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1 ditambah x.
Kenapa X? Karena di sini tuh 1. Integral dari 1 itu X. Kan gitu. Beda lagi turunan. Kalau turunan itu turunan dari 1 berapa? 0. Kan tidak ada X-nya, maka itu 0. Kalau integral itu berapapun tidak ada X-nya, maka menjadi X gitu. Kalau di sini 5, maka 5X. Kalau di sini 1 ya X saja. Oke, berarti 6 bagi 3 itu kan 2. X pangkat 3 plus X plus C. Mudah kan? Oke, sekarang nomor 6. Integral dari X plus 3 pangkat 3, X plus 2 pangkat 3 dx. Nah, di sini karena ada bentuk pangkat 3, maka harus kamu jabarkan dulu. Berarti X plus 2 kali X plus 2 kali X plus 2. Berarti menjadi X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 12X tambah 8. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini diintegralkan satu-satu dulu. Berarti integral dari X pangkat 3 itu sama aja 1/4 X pangkat 4. Kenapa pangkat 4 seperti ini? Karena 3 ditambah 1 kan 4. Pecahan yang jadi penyebut itu sama aja dengan pangkat yang ada di X. Kan gitu. Berarti 6/3 X pangkat 3 plus 12/2 X kuadrat plus 8X plus C. Oke, itu hasil dari nomor 6. Bisa kita sederhanakan, 6 bagi 3, 2, 12 bagi 2, 6. Ini ya, hasilnya sudah selesai. Selanjutnya, menentukan nilai konstanta nilai C berdasarkan hasil pengintegralan tak tentu fungsi aljabar. Contohnya, diketahui turunan dari fx adalah 5x min 3 dan f2 adalah 18. Tentukan fungsi fx. Jadi, kamu sudah diketahui turunannya sama hasilnya, maka disuruh mencari fungsi fx-nya. Berarti turunan dari fx sama dengan 5x min 3. Berarti di sini untuk membuat mencari fx-nya berarti kan hasil turunannya mau integralkan. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi atau integral tak tentu itu inverse dari atau kebalikan dari turunan. Berarti kalau mau mencari fungsi utama, berarti kan turunannya mau integralkan. Kan gitu. Berarti integral dari 5x min 3. Berarti integralnya berapa? Berarti kan 5 per. Kenapa 2? Karena di sini pangkat 1 tambah 1 kan 2. 2x kuadrat min 3x. Tidak ada x, maka jadinya ada x. Gitu. Oke, kemudian yang diketahui kan F2 18. Berarti di sini kita mau mencari C-nya. Berarti dimasukkan saja 5/2 pangkat kali 2 kuadrat min 3x 3 kali 2 ini 3 kali 2 ya 3 kali 2 plus C berarti 10 min 6 plus C berarti C-nya adalah 18 dikurangi 4 ini kan 18 ini 18 loh berarti di sini 18 berarti C sama dengan 18 kurangi 4 berarti 14 berarti jadi fx-nya itu 5/2 x kuadrat min 3x, C-nya ganti ini. Berarti 5/2 x kuadrat min 3x plus 14. Mudah? Mudah. Oke, selanjutnya. Sebuah kurva melalui titik 0,4 dan gradien garis singgung kurva itu dy per dx 3x kuadrat. Carilah persamaan kurva itu. Berarti diketahui garis singgung dari turunannya itu 3x kuadrat. Titiknya itu 0,4. Berarti caranya, berarti kan ini kan hasil turunannya. Mau integralkan dulu. Berarti integral dari 3x kuadrat berapa? 3/3 x pangkat 3. 3/3 kan 1. 1 kali x pangkat 3 berarti x pangkat 3 plus c. Nah, kemudian kurva melalui titik 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. Kan gitu. Berarti y-nya kan 4. Ya kan, y-nya 4. Dapat dari sini, ini kan x,4, berarti y-nya kan 4. 4 sama dengan x-nya kan 0, maka 0 pangkat 3 plus c, berarti c-nya adalah 4. Berarti persamaan kurvanya adalah x pangkat 3 ditambah 4. Jadi ya, dapat 4 dari sini, persamaannya ini. Oke, kemudian teknik integral tak tentu, menentukan integral tak tentu secara substitusi. Bentuk khusus yaitu ax plus b pangkat n dx. Konsep penurunannya, nah perhatikan. Kalau tadi kan ada pangkat 2, pangkat 3, itu kan bisa ya. Kalau ini loh AX, misalkan kan
bentuknya 2x plus 1 kuadrat. Kan bisa untuk mencari integral dengan cara dijabarkan, ya gitu. Tapi kalau pangkatnya tinggi bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kalau ada integral ax plus b pangkat n dx, tidak bisa kamu jabarkan. Misalkan ini 100 kan gitu, maka kan susah. Berarti rumusnya itu ini, 1 dapat 1 dari mana? Kan depannya ini ada 1. Berarti 1 per A kali N plus 1. N itu dari pangkatnya ini ya, A dari sini, dikalikan AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Ya, bedanya hanya saja kalau ada persamaan seperti ini, tinggal ditulis di sini pangkatnya ditambah A-nya taruh di bawah, kalikan pangkatnya. X pangkatnya ini, ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau ada pangkatnya itu min 1, berarti taruh di bawah. Ini ya, taruh di bawah. AX plus B pangkat 1. Ini kan min di bawah. Gitu. Oke, kemudian contohnya. Tentukan nilai integral dari 2x min 1 pangkat 5. Kalau pangkat 5 kan lumayan tinggi. Ya, dijabarkan itu bisa, tapi kan terlalu lama. Maka bisa menggunakan cara tadi, yaitu integral dari ax plus b pangkat n itu menjadi 1 per a kali n plus 1 kali ax plus b pangkat n plus 1 plus c. Berarti a-nya berapa? 2, n-nya 5, b-nya min 1. Berarti di sini 1 per a-nya 2, N-nya 5 plus 1, 2X min 1 pangkat 5 plus 1 plus C. Berarti 1 per 12, 2X min 1 pangkat 6 plus C. Kemudian yang B, integral dari 6 per 3X plus 1 pangkat 3. Berarti di sini 6, ini kan integral. Kan ini kan 6 sendiri ya. Yang bawah penyebut kan terus tadi kan min 3. Berarti caranya kan 6, 1 per 2. A-nya kan 3 toh ini toh. 3 kali pangkatnya min 3 plus 1, 3x plus 1 pangkat min 3 plus 1. Kenapa kok ini dapat min 3 plus 1? Dari pangkat ditambahkan 1. Kenapa ini 3? Karena sesuai rumus A. A-nya kan, nah di sini kan A. Berarti di sini A-nya adalah 3. Berarti 6 kali min 3 tambah 1 min 2, min 2 kali 3 min 6. Pangkat ininya min 2, berarti sama aja min 3x plus 1 min 2 plus C sama aja min 1/3x plus 1 kuadrat plus C. Ya, oke. Selanjutnya, kalau bentuknya akar bagaimana? Diubah ke bentuk seperti ini. Kan ini pangkatnya kan akar tadi ya, pangkatnya adalah setengah. Kemudian bentuknya ya seperti tadi. Berarti ini ya tadi ya, 1 per A, A-nya 3, pangkatnya setengah plus 1, 3E plus 7 pangkat setengah plus 1, berarti di sini 3 kali 3 per 2, 3X plus 7 pangkat 3 per 2. Berarti sama aja 1 per 9 per 2, 3X plus 7 pangkat 3 per 2. Oke, betul. Berarti di sini dibalik ya, 1 per 9 per 2, kan 9 per 2 bisa dibalik menjadi 2 per 9, kali 3X plus 7. Nah, di sini kenapa kok bisa seperti ini? Perhatikan. 3 per 2 itu bisa aja sih kamu buat akar 3x plus 7 pangkat 3 dikuadratkan. Akarnya itu boleh, tapi kan bisa ujung seperti ini. 3 per 2 kan sama aja ini ya, setengah plus 1. Berarti 3x plus 7 pangkat 1 kan sendiri seperti ini. Nah, pangkat setengahnya kan jadi akar. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi banyak bentuk boleh. Kemudian di sini integral dari dx per akar 3x plus 4. Kalau ada akar di bawah ya sama, mau buatkan ke atas menjadi integral 3x plus 4 pangkat min setengah. Kali ini kan di atas, positif kan? Kayaknya di bawah, maka negatif setengah. Caranya ya sama. A-nya kan 3, dikali pangkatnya tambah 1, 3x plus 4 pangkatnya ditambah 1. Berarti ini 3 kali setengah, 3x plus 4 pangkat setengah. Berarti kan 3 kali setengah kan 3 per 2. Ya kan, dibalik menjadi 2 per 3 akar 3x plus 4 plus C. Kenapa kok diakarkan? Karena pangkat setengah. Ya kan, setengah jadinya juga akar. Gitu ya. Oke. Bentuk umumnya, integral gx f gx pangkat n dx. Contohnya seperti ini. Wah, ada soalnya panjang.
yaitu integral dari 9 kali X pangkat 2 plus 3X plus 5 pangkat 8 kali 2X plus 3 dx. Caranya gimana? Oke, perhatikan. Kalau ada soal semacam ini, maka yang di dalamnya kurung pangkat tinggi itu dimisalkan U, ya. Berarti ini misalkan U sama dengan X kuadrat plus 3X plus 5, kan U. Maka turunannya itu kan menjadi 2X plus 3, ya. Oke, berarti kalau ini kan turunan kan, ini kan U berarti DU per DX. Nah, nanti kamu pasti membutuhkan DU. Berarti DU-nya kamu tulis di sini sama dengan 2X plus 3 dikalikan DX, kan perkalian silang. Ini kali ini kali ini. Kan ini per 1, kan cukup terus DU saja. Berarti 2X plus 3 dikalikan DX. Itu kalau kamu ketemu DU diubah menjadi ini. Ya. Oke, kemudian berarti ini ya. Ini sudah misalkan menjadi integral 9. Berarti kan ini toh 9 X kuadrat plus 3X plus 5 pangkat 8 kan sudah kalau misalkan menjadi U. Berarti kan 9U pangkat 8. Kemudian 2X plus 3 dx, ini 2X plus 3 dx itu menjadi DU. Berarti ini diubah menjadi DU. Ya, paham? Paham. Oke, berarti integral dari 9U pangkat 8 DU berarti sama aja 9U pangkat 9. Kenapa pangkat 9? 8 tambah 1 kan 9. Kenapa 9 pangkatnya U kan 9, berarti pembaginya juga 9 plus C. Berarti 9 bagi 9 kan 9. U pangkat 9 plus C. Berarti U pangkat 9. Berarti U-nya yang kamu sudah misalkan tulis kembali. Berarti X pangkat 2 plus 3X plus 5 pangkat 9 plus C. Selesai. Caranya seperti itu. Oke. Itu cukup dari Bu Nurul hari ini, materi integral. Silahkan kalau kalian ingin untuk lebih mendalami lagi, silahkan kalian untuk latihan-latihan soal di buku paket. Untuk pertemuan hari ini tidak saya berikan tugas, hanya saja kalian cukup memahami, mempelajari, dan menyiapkan materi sebelumnya dan materi hari ini untuk ulangan pada minggu depan. Ya. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.